Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG Darjah PAI Angkatan ke-1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafiul Ilmi SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Budi Luhur Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG Darjah PAI Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil pelajaran ke-8 materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina KD 3.2 kelas 10. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali rangkaian kegiatan belajar kita pada hari ini, bersama-sama kita akan membaca doa terlebih dahulu. Doa bisa dilihat pada layar InFocus atau juga diakses melalui LMS Linktree. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. warzuqni fahma. Rabbi habli hukma Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. wa alhiqni bis Rabbi salihin. ishrah li sadri Rabbi shrah li wa sadri yassir li amri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, barangkali kebersihan, kerapian, ada sampah di meja bisa dikeluarkan dan bisa ditaruh di tempat sampah agar kegiatan belajar kita hari ini nyaman, asik dan menyenangkan. Ya, boleh silakan dibawa ke tempat sampah. Sebelumnya kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak kami mohon semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Jadi pandu ibuku.
absen terlebih dahulu. Absensi bisa diakses pada LMS Linktree, media pembelajaran materi yang ke-8, menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalian bisa klik, kemudian mengisi absensi kalian, dan akan masuk ke data Bapak, ke data absensi Bapak. Nah, untuk memulai kegiatan belajar kita biar lebih semangat, kita akan mengawali dengan IADA dan SPK. Setuju? Setuju. SMA Budi Luhur. Cerdas berbudi luhur. SMA Budi Luhur. Cerdas berbudi luhur. Pagi, siang, sore, malam. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak, Bapak akan memberikan sedikit motivasi bahwa pergaulan adalah sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena manusia Allah ciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, membutuhkan interaksi, membutuhkan feedback daripada orang. Namun ketahuilah, jangan sampai kalian salah memilih pergaulan. Nah, pergaulan yang baik akan membawa seseorang menjadi lebih baik. Sebaliknya, pergaulan yang buruk akan menjerumuskan seseorang menjadi lebih buruk, dan itu akan membahayakan di dalam kehidupan. Maka pandai-pandailah kalian dalam memilih teman. Apabila kalian berteman dengan orang yang baik, maka teman itu akan membawamu kepada baik. Sebaliknya, kalau kalian salah memilih teman, teman itu akan membawa kalian ke dalam jurang kebinasaan. Maka tidak salah Nabi pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalil falyanzur may khalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, sahabatnya. Maka lihatlah bagaimana agama teman tersebut. Falyanzur may khalil, dengan siapa dia berteman. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau kalian bergaul, berteman dengan misalkan anak yang baik, seperti kalian mendekati orang yang jualan minyak wangi. Bukankah ketika kamu mendekati orang yang jualan minyak wangi, meskipun kau tidak membeli, kau pun ikut wangi? Betul kan? Betul. Sebaliknya, apabila kamu mendekati tukang minyak tanah, orang yang jualan minyak tanah, sekalipun kau gak beli, pasti kau akan bau minyak. Nah, begitulah pergaulan. Maka Bapak berpesan kepada kalian, selektiflah di dalam memilih teman pergaulan. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih ingat? Coba, adakah yang mau menjelaskan, menyampaikan materi yang kemarin yang sudah kita bahas? Ya, silakan. Berdiri. Materi sebelumnya itu tentang zina, dan untuk pengertian zina itu sendiri ini adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri tanpa ada tali pernikahan yang jelas atau yang sah. Lalu ada dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2 itu untuk mendera pezina laki-laki dan pezina wanita 100 kali. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, kelompok 2. Untuk pelajaran sebelumnya, setahu saya itu larangan mendekati zina, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu ujaran yang buruk. Terima kasih. Baik. Nah, apa saja yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini? Nah, kompetensi dasar kita adalah meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Kemudian menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Ayat 2
Kemudian menganalisis Quran surah Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan pergaulan zina. Kemudian menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian fahisyah yang ditimbulkannya dari perangai yang buruk sa'asabila sesuai pesan Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan dapat meyakini larangan pergaulan bebas dan zina dengan baik, kemudian menyetujui larangan pergaulan bebas dan zina dengan baik, mematuhi larangan pergaulan bebas dengan baik, kemudian kalian membiasakan sikap baik menghindarkan diri dari pergaulan bebas, kemudian menampilkan sikap baik kalian untuk menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, kemudian juga memprakarsai kalian menjadi pemerakarsa di dalam bersikap baik menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Kemudian mampu menerjemahkan arti perkataan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 24 dengan baik. Kemudian menganalisa dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik, menguraikan cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik, kemudian menyusun kembali hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan tepat, kemudian menentukan keterkaitan hubungan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian fahisyah yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk atau sa'asabila sesuai pesan Al-Quran surah Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan tepat. Kira-kira ini tujuan yang harus kalian dapatkan, yang harus kalian capai di dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik anak-anak semuanya, kita awali dengan membaca surah Al-Isra bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Coba dibaca terjemahnya oleh Raisa. Silakan berdiri. Raisa, silakan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membaca surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Dibaca artinya oleh Mehris. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, Bapak membagi kelompok kalian dibagi kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian perhatikan, ini ada sebuah gambar ilustrasi. Nah, Bapak minta kalian untuk memberikan komentar. Nah, mungkin perwakilan kelompok boleh 1-2 orang masing-masing kelompok memberikan komentar yang tentang gambar terkait. Ya, silakan, siapa berdiri? Ya. Dari gambar itu ilustrasinya tentang cewek yang hamil di luar nikah. Oke, disebabkan Oleh perzinahan. Oke, baik. juga ya Pak, melalui pacaran. Yang lain silakan. Ya. Dari gambar ini apa yang bisa kalian komentari? Silakan. Hendrik mungkin. Ya, silakan. Ilustrasi dari salah satu dampak buruk yang disebabkan oleh pergaulan bebas, yaitu hamil di luar nikah. Baik, terima kasih. Satu lagi, Raisa. Oke. Prestasi yang mungkin di zaman sekarang sudah mulai lumrah terjadi karena adanya pergaulan bebas, dan mungkin dampak buruknya ya seperti hamil di luar nikah. Baik, terima kasih. Oke, sebelum lebih lanjut anak-anak, kita bersama-sama akan mengikuti dan mengamati bersama video tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kalian juga nanti bisa akses melalui LMS pada button atau pada kolom materi video. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat, tetapi tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat agar menjaga dan menjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan
nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau media yang mengundang syahwat. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Az-zaniyatu was-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita, yaitu ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hikmah dari pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Cara efektif untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Thanks for watching. Semoga Allah menjaga dan menjauhkan kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Amin. Baik, anak-anak semuanya, tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan audit sosial tentang larangan atau menjadi pergaulan bebas, larangan menjadi pergaulan bebas, atau larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina serta cara menghindarinya. Nah, anak-anak semuanya, kalian Bapak minta untuk melanjutkan literasi melalui sumber yang ada, bisa diakses nanti dari LMS tadi. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ada 2 poin penting. Yang harus kalian diskusikan bersama-sama dan mencari solusinya, yaitu dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina serta cara menghindarinya. Untuk kelompok satu Bapak minta untuk membahas, mendiskusikan dampak buruk daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian untuk kelompok 2 Bapak minta untuk mendiskusikan cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Waktunya 10 menit dari sekarang.
kelompok 1, siapa yang mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya? Oke. Siapa namanya? Naura, silakan ke depan. Di sini Naura. Oke, kita dengarkan presentasi dari Naura mewakili kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil komunikasi yang pertama, dampak buruk dari perzinahan adalah yang pertama menimbulkan berbagai jenis penyakit menular seperti AIDS. Lalu yang kedua, berzina akan dihukum mabuk sebanyak 100 kali atau dilazam sampai mati. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat berupa dikucilkan. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Yang terakhir, yang kelima, hilangnya keelokan, miskin berkepanjangan dan keadaan hidup. Baik, selanjutnya kelompok 2. Ya, Irza, silakan mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil pemecahan masalah diskusi tentang hasil diskusi dari kelompok kedua mengenai cara menghindari zina itu ada yang pertama memperkuat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus selalu berdoa agar selamat dari maksiat, menghindari tempat-tempat bermaksiat, menyibukkan diri dengan kegiatan positif, memperbanyak mengingat Allah, menutup aurat dengan berpakaian sopan, dan yang terakhir memilih teman yang bergaul yang memiliki sikap saleh dan santun. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak tadi sudah dipresentasikan, dipaparkan dampak buruk daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Betul, memang perzinahan dan juga pergaulan bebas memiliki dampak yang sangat buruk. Salah satunya akan menimbulkan banyak penyakit kelamin. Dan ini sudah terjadi, sudah banyak terjadi, sehingga pergaulan bebas dan perbuatan zina betul-betul harus kita hindari, kita jauhi. Biasanya itu seperti penyakit AIDS yang akan menyerang kekebalan tubuh manusia dan membuat manusia tidak hidup bertahan lama. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan akan mendapatkan hukuman. Anak-anak, jika pelaku perzinahan itu sudah berkeluarga, apa hukumannya? Dirajam. Dirajam itu diapain? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya? Dilempar batu sampai mati. Betul sekali. Jadi hukuman rajam itu diberlakukan bagi seseorang yang sudah menikah namun dia masih berbuat zina atau melakukan perselingkuhan, maka dia mendapat hukuman dirajam. Dengan catatan dapat dihadirkan 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian jika pelaku zinanya masih remaja, masih gadis, apa hukumannya? Dicambuk berapa kali? 100 kali dan diapakan? Diasingkan, diusir dari kampungnya, dari negeri selama 1 tahun. Sebagai bentuk apa? Punishment, agar jera tidak mengulangi kembali, atau orang yang melihatnya juga tidak ada niat untuk mengikutinya atau melakukannya. Makanya hukuman perzinahan biasanya dilakukan di tempat atau di lapangan atau di tempat yang bisa disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Jadi biar membuat jera orang-orang yang melihatnya. Paham ya? Oke, kemudian juga dapat hukuman sosial, biasanya dikucilkan oleh masyarakat. Bukan hanya itu, orang yang berbuat zina itu biasanya akan rusak masa depannya. Betul, akan rusak masa depannya. Masyarakat akan memandang dia kemudian pandangan negatif, ditambah lagi nanti punya dampak sosial ya mengenai anaknya. Anaknya punya beban, biasanya beban semacam beban moral, walaupun anak nggak tahu menau, tapi biasanya anak ikut mendapatkan beban moral. Contoh, seorang perempuan yang hamil dari berzina kemudian melahirkan anaknya, kadang suaminya tidak bertanggung jawab, atau laki-lakinya ini tidak bertanggung jawab sehingga kasihan anak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian punya dampak tentang nasab. Kalau dia anak perempuan, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali.
dan dia tidak bisa mewarisi atau diwarisi oleh ayah biologisnya. Jadi dampak yang terjadi meskipun anak tersebut tentu dia tidak punya salah. Yang salah adalah orang tuanya yang melakukan dosa. Kemudian juga perbuatan zina punya dampak sosial yang sangat besar. Juga biasanya di dalam pendidikan itu akan sangat mengganggu dan bahkan bisa menghancurkan cita-cita seseorang. Biasanya kalau sudah terkena dalam pergaulan bebas atau perzinahan, seseorang putus sekolah, kemudian putus kuliah, kemudian bahkan yang paling dampak yang paling buruk kadang-kadang mereka frustasi dan mengakhiri hidup bunuh diri. Waliyadzubillah beda. Nah, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Cara menghindarinya diantaranya adalah membiasakan diri kita menutup aurat kalau keluar rumah, agar tidak menjadi sasaran, baik sasaran dilihat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun sasaran tindakan kekerasan seksual. Nah, itu artinya harus hati-hati. Dengan menutup aurat diharapkan juga seseorang tidak memancing niat jahat orang lain. Kemudian juga memilih teman bergaul yang baik, yang soleh, yang bagus akhlaknya. Ini akan membawa kita menjadi lebih baik. Maka suhbatul akhyar, berteman dengan orang-orang yang baik itu sangat diperlukan, terutama bagi seorang remaja. Al-mar'u ala dini khalili fayanzur ma yaf'al. Dan penting sekali kamu berteman dengan orang yang baik, karena teman yang baik itu akan mengantarkanmu, membawamu menjadi lebih baik. Namun sebaliknya teman yang jelek akan mengantar kita menjadi pribadi yang jelek parahnya. Terutama dalam pergaulan harus hati-hati. Kalau kalian biasa bergaul dengan anak-anak yang suka dunia malam, kamu akan kebawa ke situ. Yang suka minuman keras, kamu akan kebawa ke situ. Tapi kalau kamu biasa bergaul dengan anak yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin majelis taklim, kamu pun akan kebawa dalam kebaikan. Jelas anak-anak? Oke. Kemudian juga penting adalah menghindari tempat-tempat maksiat. Jangan dekat-dekat. Kadang rasa ingin tahu, rasa pengen mencoba, itulah yang membuat kita kadang terpeleset, kadang terjebak di dalam perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Kadang-kadang pengen iseng, kadang-kadang iseng tuh. Anak-anak remaja suka begitu, kadang-kadang iseng pengen cobain sedikit, nggak mampu, memang keras. Akhirnya sedikit, lama-lama sebotol, akhirnya mampu. Nah itu, naudzubillah. Juga sama, dari tempat-tempat maksiat ini penting. Kenapa? Tempat-tempat maksiat ini adalah tempat yang mendapatkan kemurkaannya Allah. Biarpun seseorang tidak melakukan kemaksiatan, namun apabila dia berada di tempat maksiat, maka peluang besar dia adalah mendapatkan mesti efek dampak dari kalau azab misalkan ditimpakan oleh Allah. Jadi bukan hanya menimpa orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat, tapi kadang orang yang baik yang ada di dalamnya pun kena juga. Maka ini pentingnya meninggalkan tempat-tempat maksiat. Contoh, ketika ada penggerbekan polisi, betulan kamu lewat, nah di situ pada main judi, minum minuman keras, nah kamu lagi lewat di tempat itu, nah kamu ke bawah, padahal kamu nggak ikut apa. Nah kadang-kadang begitu, betul kan? Nah ini penting ya. Kemudian hindari perilaku mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Maka jauhi perilaku yang mendekati perbuatan zina seperti pacaran, berduaan. Kata Nabi, tidaklah seorang yang berduaan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi kalau jalan harus bawa teman, mahram. Itu begitu. Misalkan ada keperluan apa, keluar rumah dan sebagainya, jangan sendiri. Berdua, laki-laki perempuan jalan. Hindari bawa teman, bawa mahram, itu akan lebih menyelamatkan. Karena pasti jika ada laki-laki dan perempuan berdua yang bukan mahram, maka yang ketiganya pasti setan. Nah, setan pasti akan menggiring, membawa agar dua orang tadi terjebak di dalam kemaksiatan.
Jadi harus hati-hati berduaan, kemudian pacaran dan sejenisnya. Suka ngumpul laki perempuan bercampur, yang tidak ada aturan-aturan syariat, ini membahayakan juga. Ya. Kemudian sibukkan diri kalian dengan kegiatan yang positif. Siapa yang suka olahraga, basket, futsal, kemudian voli, badminton, apapun. Tapi sibukkan kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti kalian juga kegiatan sosial, ya kegiatan-kegiatan akademis dan sebagainya. Pokoknya sibukkan diri kalian sehingga tidak ada pemikiran yang kosong yang digunakan celah oleh setan untuk apa? Untuk berhayal, untuk berpikir yang buruk atau yang jelek. Kemudian perbanyak juga berdoa, perbanyak berzikir, perbanyak istighfar, minta kekuatan kepada Allah agar kita semua dijauhkan oleh Allah dari perbuatan zina ataupun pergaulan bebas. Nah, jadi itu yang paling penting. Bagaimana tips kita cara menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah hindarkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang bisa saya tangkap dari hasil pembelajaran kita hari ini, terutama pada topik pergaulan bebas dan perbuatan zina, kita bisa tahu apa aja sih dampak-dampak yang bisa kita dapat jika kita melakukan perbuatan zina dan juga melakukan pergaulan bebas. Dan juga kita bisa tahu cara untuk menghindari dampak buruk ketika kita telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi kita bisa menghindari dampak-dampak tersebut. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Kelompok 2. Jadi dari pembelajaran yang telah Bapak jelaskan tadi, kita jadi lebih mengetahui mengenai apa yang sering terjadi di sekitar kita, khususnya para remaja saat ini, yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, seperti yang kita ketahui, perbuatan zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Nah, dari kedua itu terdapat masing-masing akibat dan balasan dari perbuatan tercela tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat dari perspektif yang luas, di mana kita harus sebagai umat Islam harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam, yaitu menghindari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Terima kasih. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri, kita akan evaluasi terlebih dahulu. Kalian bisa buka di e-book kalian. Kalian bisa buka di link free-nya. Di sini ada LKPD. Kalian bisa buka dan akses. Kerjakan evaluasi LKPD tersebut.
ladzina amanu إلا الذين wa آمنوا amilus solihati وعملوا wa الصالحات tawassaw bil haqqi وتواصوا بالحق wa tawassaw bis sabr. وتواصوا بالصبر. Allahumma اللهم inni astaudiruka أستودعك ma 'allamtanihi ما علمتنيه fardudhu ilayya فردده إلي inda hajati ilayhi إن حاجتي إليه wa la tansanihi ولا تنسانيه ya rabbal alamin. يا رب العالمين. Subhanaka سبحانك Allahumma اللهم wa bihamdika وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka أستغفرك wa atubu ilaik. وأتوب إليك. Rabbana ربنا taqabbal minna تقبل منا wa qabalna وقبلنا bisirril Fatihah. بسر الفاتحة. Alhamdulillah, demikian kegiatan belajar kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, dan Allah jauhkan kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Allah lindungi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya dari Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Budi Luhur. Cerdas cerdas berbudi luhur. Pagi, siang,